Sementara itu anggota Detasemen Kesehatan Wilayah Iskandar Muda 0401 Lok Sumawe Aceh bersama dengan anggota Komando Resor Militer 011 Lila Wangsa mendirikan posko siaga hingga menyiapkan ruang isolasi di Rumah Sakit Kesrem. Komandan Kesehatan Wilayah Iskandar Muda 0401 Lok Sumawe Letkol CKM Wawan Supandi mengatakan pendirian posko siaga ini bertujuan untuk merespon situasi siaga COVID-19 sejak dini di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe. Menurut Wawan, TNI berkewajiban merespon cepat serta bersiaga dalam menghadapi kemungkinan wabah COVID-19. Setidaknya 3 posko siaga COVID-19 disiapkan yang terdiri dari posko pemeriksaan dan obat-obatan, posko laboratorium, dan posko penanganan pasien. TNI juga telah melakukan simulasi mulai dari penerimaan pasien hingga tahap memasuki ruang isolasi yang melibatkan seluruh dokter dan perawat di Rumah Sakit Kesrem Lok Sumawe. Pendirian posko siaga di Rumah Sakit Kesrem Lok Sumawe ini untuk menampung pasien yang suspek COVID-19 jika nantinya terjadi penumpukan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia Lok Sumawe. Ya, itu sendiri nanti gitu. TNI mengadakan respon time-nya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana diamanahkan di sana salah satu tugas TNI adalah operasi militer selain perang. Nah, dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang kebencanaan. Ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Nah, salah satu bencana yang sekarang terjadi adalah merebahnya virus corona 19 ini, COVID-19, bencana alam non alam. Jadi kesiapan TNI segera merespon keadaan bencana ini, sehingga kita membuka posko-posko untuk isolasi pasien-pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 ini. Kami sendiri sudah melakukan simulasi penanganan korban, mulai korban masuk, terus diperiksa oleh dokter, terus apabila dia positif maka kita tempatkan ke tempat isolasi. Petugas kesehatan kita gabungan, ada dokter paru-paru, penyakit dalam, terus itu anestesi, laboratoriumnya, terus perawatnya, terus dan petugas lain yang standby 24 jam. Kita standbykan ini kurang lebih 12 tugas setiap harinya. Sejauh ini ya. Untuk kapasitas kita, kemampuan kita, sebetulnya TNI ini perbantuan kepada pemerintah daerah, karena AIGAR-nya ini adalah pemerintah daerah kalau terjadi bencana, sehingga kita ini menyiapkan kalau pemerintah daerah memberikan bantuan. Otomatis sarana yang ada kita kerahkan yang kita punya, mulai dari sumber daya manusianya, peralatan yang ada. Namun demikian kita selalu berkoordinasi dengan dinas setempat. 8 bed di ruang isolasi, di tenda ada 10, terus itu di ruangan perawatan juga kita siapkan apabila penuh. Personil ya, kita siapkan personil, kita sudah menyusun personil yang petugasnya setiap hari. Yang kedua, persiapan sarana, kebutuhan perlengkapan yang kita butuhkan seperti APD dan kebutuhan lain yang mendukung ke arah pasien itu. Terus yang ketiga, kita persiapan transportasi tentunya kalau kita memerlukan evakuasi ke tempat rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Infeksi kasus ini dan apalagi dirawat ya belum ada. Tapi kita tidak boleh lengah karena virus ini berkembangnya cukup cepat dan tidak pernah kita duga siapa yang terkena, sehingga kita selalu mengantisipasinya terus. Nah, membangunnya posko kita siapkan tadi saya sebutkan bahwa TNI itu merespon ya, respon time-nya, kecepatan yang kita inikan ya, kita butuhkan kecepatannya, sehingga TNI merespon dengan kemampuan segala yang ada kita kerahkan. Jadi tentunya kita berkoordinasi ya, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penanganan ini. Karena TNI tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah daerah, masyarakat, dan komponen-komponen lainnya. Kalau kita tadi, pertama payung hukumnya Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Tugas TNI selain perang, OMSP kita, operasi militer selain perang. Terus yang kedua tentunya kita ada instruksi yang harus kita menyiapkan tempat isolasi ini. Jadi TNI bergerak harus dengan instruksi dari pimpinan kita. Yang
yang paling penting sekarang kita harus memahami apa aja gejalanya infeksi virus corona itu. Yang pertama adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan apabila sudah semakin berat itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan yaitu sesak napas. Jadi gejala awalnya seperti itu, ditambah dengan adanya riwayat seseorang atau orang yang mengalami gejala itu, dia ada riwayat pergi ke tempat yang atau wilayah yang sudah terinfeksi. Untuk saat ini mungkin ada seseorang pasien yang riwayat pergi ke Jakarta saja, itu sudah termasuk dalam pasien dalam pengawasan. Jadi penanganan awal memang kan yang pertama kita tetap anamnesis yang mendalam terhadap semua suspek ya. Kemudian setelah itu penanganannya tetap simptomatik ya, sesuai dengan gejala, karena memang kan belum ada obat khusus untuk virus ini. Jadi kita perlakukan pasien seperti layaknya pneumonia, pasien-pasien pneumonia. Dan tentunya kita kalau memang sudah mengarah ke arah suspek, kita harus dilakukan pemeriksaan swab.